Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwandi dengan NPM 2151020278, Prodi Perbankan Syariah, kelas F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Nah, di sini saya akan mereview sebuah jurnal untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Qiraatul Quran yang dosen pengampunya ialah Ibu Diah Muhminatul Hasimi, dengan judul jurnal Analisis Jumlah, Pola Penempatan Wakaf dan Pengaruhnya Terhadap Penafsiran Ayat. Nama jurnal Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penulis jurnal Najib Irsyadi. Diterima pada tanggal 20 Oktober 2021, direview pada tanggal 23 Desember 2021 dan diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2021. Di jurnal tersebut ada materi-materi. Yang pertama ada pengertian wakaf, jenis dan macam-macam wakaf, dan bagaimana penggunaannya. Langsung saja, yang pertama pengertian wakaf. Kata wakaf secara bahasa berarti memberi atau mewakafkan, diam, berdiri, dan berhenti. Sedangkan kata wakaf secara istilah menurut Abdul Qadir Mansur adalah menghentikan suara kalimat Al-Quran secara sementara, biasanya dengan mengambil nafas untuk berniat melanjutkan bacaannya lagi. Definisi senada juga dikemukakan oleh Muhammad Shodiq Komhawi. Menurutnya, wakaf adalah memutuskan suara dari kalimat untuk bernafas sementara dengan berniat untuk melanjutkan bacaannya lagi, tidak untuk mengakhirinya. Lain halnya dengan Ad-Jazari yang mendefinisikan wakaf dalam dua makna, yaitu tempat berhenti dan cara menghentikan bacaan. Selanjutnya, ketika membahas tentang wakaf, maka tidak bisa lepas dari ibtida. Keduanya merupakan ilmu yang saling berkaitan. Mengapa demikian? Karena ketika seorang berhenti atau wakaf dalam suatu bacaan, maka secara otomatis orang tersebut akan memulai ibtida atau bacaannya kembali. Nah, kata ibtida secara bahasa berarti memulai sesuatu, sedangkan kata ibtida secara istilah menurut Husni Syekh Utsman adalah memulai bacaan sesudah memutuskan atau menghentikannya. Pengertian yang senada juga dikemukakan oleh M. Baswari Alwi. Menurutnya, ibtida adalah memulai bacaan sesudah wakaf dan hanya boleh dilakukan pada perkataan yang tidak merusak arti. Sederhananya, wakaf dan ibtida adalah salah satu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara berhenti dan memulai yang sesuai ketika sedang membaca Al-Quran. Secara umum, menurut Muhammad Ahmad Ma'bad dan Muhammad Imsom Muflih, wakaf ketika membaca Al-Quran dapat dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, wakaf istirari. Yang kedua, ada wakaf intijari. Yang ketiga, ada wakaf istibari. Dan yang keempat, ada wakaf ikhtiyari. Nah, di wakaf ikhtiyari dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada wakaf tam, yang kedua ada wakaf kafi, yang ketiga ada wakaf hasan, dan yang keempat ada wakaf sunnah atau itba. Pertama ada wakaf itirari atau terpaksa. Wakaf ini adalah bacaan wakaf yang dilakukan oleh qori karena terpaksa tanpa keinginannya, seperti kehabisan nafas, bersin, batuk, lupa, dan lain sebagainya. Qori boleh berhenti pada bacaan manapun, namun wajib memulai lagi dari bacaan di mana dia berhenti. Jika memulai di situ dibenarkan, tidak merusak makna kalimat. Seperti contohnya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ketika qori berhenti pada kata hudan, maka memulainya dari kata ala hudan. Karena jika memulai dari kata hudan atau kata setelahnya, maka dapat merusak makna. Yang kedua ada wakaf intijari atau menunggu. Adalah bacaan wakaf yang dilakukan ketika seorang qori mengumpulkan beberapa qiraat yang berbeda riwayat dalam satu kalimat. Hal tersebut bertujuan untuk melancarkan qiraat yang lain. Namun, qori harus memilih satu qiraat saja ketika hendak melanjutkan bacaannya. Contoh misalnya dalam Quran surat Al-Imran ayat 80,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'murukum an tattakhizul malaikata wan nabiyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da idz antum muslimun. Ketika Qori berhenti pada kalimat ya'murukum, kemudian mengulanginya lagi karena selain dengan memfathahkan huruf ro, kata ya'murukum dapat juga dibaca dengan mendomahkan huruf ro menjadi ya'murukum. Maka wakaf seperti ini diperbolehkan dalam proses belajar bagi orang-orang yang mengkaji qiraat. Yang ketiga yaitu wakaf ihtibari atau memberi kabar atau keterangan, adalah bacaan wakaf yang dilakukan oleh Qori dengan bertujuan untuk menguji atau memperbaiki bacaan dan mengajarkan tentang tata cara wakaf dalam suatu kalimat. Contoh misalnya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idz qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yatuqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jika Qori berhenti pada kata ibnai yang sebenarnya tidak diperbolehkan kecuali untuk kepentingan pengajaran. Jika terpaksa harus wakaf, maka seharusnya dibaca dengan tambahan nun pada ujung lafadznya seperti ibnain. Namun jika dibaca bersambung dengan kata sudahnya, maka membacanya sebagaimana yang tertulis dalam mushaf. Yang keempat ada wakaf ikhtiari atau memilih, adalah bacaan wakaf yang dilakukan oleh Qori karena pilihan dan kehendaknya sendiri tanpa disebabkan oleh sebab-sebab sebelumnya, seperti karena alasan ikhtirari atau terpaksa, ihtijari menunggu, atau maupun ihtibari memberi kabar atau keterangan. Menurut Ad-Dani dan M. Basori Alwi, wakaf ikhtiari dapat dibagi lagi menjadi 4 macam, yaitu wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan, dan wakaf qabih. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada wakaf tam atau sempurna, adalah berhenti pada perkataan yang sempurna, susunan kalimatnya baik lafaz maupun maknanya tidak berkaitan dengan kalimat sesudahnya. Adapun tanda wakaf yang dapat menjadikan sebagai pedoman wakaf tam adalah tanda wakaf lazim, tanda wakaf mutlak, dan tanda wakaf al-waqfu aula. Pada umumnya terdapat di akhir ayat, misalnya pada Quran surat Al-Fatihah ayat 4, terkadang sebelum akhir ayat, misalnya pada Quran surat An-Naml ayat 34, kadang di pertengahan ayat, misalnya pada Quran surat Al-Furqan ayat 29, terkadang di akhir ayat tambah sedikit seperti pada Quran surat As-Saffat ayat 137 sampai 138. Yang kedua ada wakaf kafi atau cukup, adalah berhenti pada perkataan yang sempurna kalimatnya tapi masih berkaitan makna dengan kalimat sesudahnya, tidak berkaitan lafadznya. Adapun tanda wakaf yang dapat dijadikan sebagai pedoman wakaf kafi adalah tanda wakaf jaiz. Misalnya pada kata la yu'minun dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 6 sampai 7 mempunyai arti mereka tidak akan beriman. Kemudian pada kata sudahnya yaitu khotamullah mempunyai arti Allah telah mengunci. Kedua ayat tersebut masih berkaitan maknanya, yaitu penyebab mereka tidak akan beriman adalah karena hati, pendengaran, dan penglihatan mereka sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada wakaf hasan atau baik, adalah berhenti pada perkataan yang sempurna susunan kalimatnya tetapi masih berkaitan maknanya dan lafadznya dengan kalimat sesudahnya.
Adapun tanda wakaf yang dapat dijadikan sebagai pedoman wakaf hasan adalah tanda wakaf al-waslu aula dan wakaf murahas. Misalnya dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 2-3, Qori berhenti pada kata Rabbil Alamin, kemudian memulai pada kata Ar-Rahmanir Rahim, karena kata sesudahnya masih berkaitan dengan sifat Allah. Dan yang keempat ada wakaf qabih atau buruk, adalah berhenti pada perkataan yang tidak sempurna susunan kalimatnya karena berkaitan dengan lafaz dan makna perkataan atau kalimat sesudahnya. Adapun tanda wakaf yang dapat dijadikan sebagai pedoman wakaf qabih ini adalah tanda wakaf admul wakaf. Misalnya dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 2, Qori berhenti pada kata alhamdu dari kata alhamdulillah. Kedua kata tersebut merupakan susunan mubtada dan khobar. Karenanya Qori tidak boleh berhenti dengan sengaja pada wakaf ini kecuali karena darurat seperti kehabisan nafas, bersin dan sebagainya. Demikian juga tidak boleh ibtida pada kata sudah wakaf ini. Nah, pada akhirnya pembagian wakaf antara satu dengan yang lainnya dapat dikatakan sama sekaligus berbeda. Persamaannya terletak pada tujuan wakaf, yaitu untuk menjaga keselamatan makna suatu ayat. Nah, sedangkan perbedaannya terletak pada kesempurnaan wakaf dari segi bahasa dan tafsirannya. Demikianlah review jurnal yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.